sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi kita boleh menyatakan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari dengan penuh kerinduan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu Tuhan, bersujud menyembah-Mu, sembah Dia. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah. Oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami, Tuhan, pribadi lewat pribadi. Biarlah hadir-Mu, Tuhan, membawa kekuatan buat kami, membawa pengharapan buat kami, menciptakan masa depan yang baru untuk setiap kami, Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang keluarga yang kokoh. Karena berbulan-bulan ini kita punya tema gereja tentang keluarga. Saya percaya ada satu hal yang Tuhan percayakan untuk gereja base membangun keluarga-keluarga yang kokoh. Karena pada waktu akhir zaman ini, di hari-hari terakhir, akan sangat-sangat susah untuk memiliki keluarga yang kokoh. Saya melihat sendiri statistik bahkan di luar negeri sampai di Indonesia, mayoritas sekarang memiliki keluarga-keluarga yang nggak baik. Bahkan tingkat divorce, tingkat perceraian itu sungguh-sungguh sangat tinggi. Dan saya sangat sedih sekali melihat banyak teman-teman yang masih muda, yang baru menikah, sudah mau cerai, sudah berpisah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya rindu sekali supaya ladies yang ada di tempat ini memiliki satu keluarga yang kokoh. Tetapi keluarga yang kokoh tidak bisa kita dapatkan secara langsung. Saya rasa memiliki satu keluarga yang baik, utuh, itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Tetapi tidak berhenti dari anugerah kasih karunia itu, kita harus melakukan sesuatu. Dan inilah peran kita masing-masing. Karena setiap orang yang sadar, setiap orang yang dewasa wajib menanggung orang-orang yang lemah. Dan inilah kita di tempat ini. Kita yang masih bersekutu, kita yang masih mengandalkan Tuhan, kita yang masih mendengarkan firman dipimpin oleh Roh, hendaklah kita terus menambah hidup kita dengan firman sehingga kita kokoh. Kalau kita mau memiliki keluarga yang kokoh, kita sendiri harus kokoh dulu. Kalau kita mau keluarga kokoh, tetapi kita diri sendiri nggak kokoh, gimana caranya? Kita buka dulu firman Tuhan di dalam Lukas 6, ayat yang ke-46 sampai yang ke-48. Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai yang ke-48. Saya bacakan firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sebab setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang kokoh, kita punya landasan yang kokoh. Firman Tuhan katakan, ingatkan kepada kita hari ini. Kalau kita harus mendengarkan firman Tuhan, tidak cuma hanya mendengar, serta melakukannya. Seringkali kita menjadi hanya pendengar-pendengar firman, tetapi untuk pelaku firman kita lamban. Sering kali kita suka dengan khotbah-khotbah, dengan quotes-quotes, dengan ayat-ayat yang cantik kita pasang. Tetapi untuk melakukannya setiap hari, itu adalah PR yang luar biasa. Maka dari itu memang dasar ini yang kita harus kuatkan. Sehingga pada waktu kita mendengarkan firman, firman itu menjadi iman buat hidup kita. Tetapi iman itu harus bergerak. Iman itu harus kita sertai dengan kelakuan yang sama dengan iman kita. Sehingga apabila kita percaya Tuhan, kita percaya pada perintahnya juga. Kita percaya Tuhan, kita percaya juga dengan janjinya. Kita percaya Tuhan, kita percaya pada rancangannya. Sehingga nggak ada alasan untuk kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita nggak ada alasan untuk nggak mau melakukan hal yang Tuhan mau. Nggak ada alasan juga kalau kita nggak melakukan karakter Kristus. Amin. Karakter Kristus adalah salah satu contoh firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, yang kita baca setiap hari. Tetapi apakah karakter Kristus itu kita sudah mau lakukan atau enggak?
Ini yang paling gampang. Pada waktu kita mendengarkan karakter itu dan kita betul-betul mengimani dan kita melakukan ini, kita menjadi orang-orang yang kokoh. Dan sesungguhnya memiliki karakter Kristus memperkokoh kita masing-masing, saudara-saudara. Karena saya percaya pada waktu kita mampu contoh, kita mampu mengendalikan diri, ya. Kita seorang yang mampu mengendalikan diri, kita dapat mengendalikan emosi kita. Kita dapat mengendalikan pikiran kita. Kita dapat mengendalikan keinginan-keinginan kita. Sehingga nggak gampang kita jatuh. Nggak gampang kita digoda. Nggak gampang kita terpleset dengan hal-hal yang nggak baik. Maka saya percaya karakter Kristus ini memoles setiap kita semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin murni. Semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Dan ini yang kita mesti kerjakan. Kita nggak hanya melihat karakter Kristus hanya sebagai program gereja, hanya seperti liturgi, hanya seperti bacaan hal yang baik. Enggak. Tetapi benar-benar kita sungguh-sungguh kembali lakukan. Saya rindu sekali seperti kayak gereja 10 tahun yang lalu. Setiap minggu kita ditekankan satu karakter, bahkan 1 bulan penuh kita fokus pada satu karakter, satu karakter. Sehingga masing-masing kita itu berusaha sungguh-sungguh. Pada waktu itu saya masih ingat. Karakter yang lagi diusung adalah sabar, gitu ya. Dan setiap hari saya merasakan banyak cobaan tentang sabar. Dan teman-teman juga merasa terus cerita, iya saya diuji tentang sabar. Saya diuji juga tentang sabar. Tiba-tiba saya keluar dari gereja, dipotong orang, begitu ya. Tiba-tiba saya ketemu siapa, orang yang menjengkelkan dan lain sebagainya. Diuji terus. Dan hari ini kita nggak boleh sedih kalau ada orang-orang yang nggak baik. Sedih kalau kita lagi diuji. Percayalah ini mendatangkan hal yang baik buat kita. Amin. Supaya kita bisa melakukan karakter ini. Kalau nggak ada orang jahat, ya kan, karakter ini nggak mungkin muncul. Kalau semua orang baik, saya rasa kalau kita sedang hari Minggu, ya kan, di dalam gereja, semua melakukan karakter Kristus. Betul ya? Kelihatan semua sabar, semua rendah hati, semua melayani baik. Tetapi karakter kita diuji pada waktu ada orang yang tidak menyenangkan datang. Ya, kalau orang yang kita benci itu tiba-tiba muncul, ya kan? Mungkin ada orang-orang yang menjengkelkan tiba-tiba telepon. Wah, itu karakter kita harus muncul saat-saat itu. Amin. Nah, sehingga pada waktu kita memunculkan karakter ini, kita menjadi teladan buat seluruh keluarga kita. Saya percaya kita dipanggil untuk menjadi kokoh, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kan kita mau menjadikan keluarga yang kokoh. Dan pada waktu kita mau punya keluarga yang kokoh, kita harus contoh, jadi contoh pertama. Ya, kita buka dulu firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Kalau saya boleh ganti, dalam karakter Kristus. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saya rindu untuk kita semua ini menjadi teladan yang baik. Betul-betul menjadi contoh yang luar biasa. Nggak lama yang lalu, saya menghadiri sebuah ibadah penghiburan. Saya melayani di ibadah penghiburan salah seorang jemaat BES. Dan pada waktu saya melayani, saya melihat fotonya, saya melihat dulu kelihatannya kenal saya. Saya pernah tahu ibu ini. Dan sudah saya duduk, saya diam, saya mulai berdoa. Dan semua orang, pelayan-pelayan Tuhan, semua cerita. Ya, Pak Andi, ibu ini itu terkenal setia. Ibu ini baik. Lihat sampai tetangga-tetangganya itu yang orang-orang lain, yang agama-agama lain semua datang, duduk semua ramai, menghormati karena dia ini jadi contoh yang baik. Saya lihat luar biasa. Terus ditambahkan lagi, dia itu bawa suaminya ke gereja. Dia bawa anak-anaknya ke gereja. Dia bawa mantunya ke gereja. Bahkan sampai besan-besannya datang ke gereja juga. Sampai sekarang punya cucu, cucunya di gereja. Orang ini setia. Dulu gerejanya di tempat lama, sekarang pindah tempat baru. Semua dibawa juga. Semuanya bergereja sama-sama. Dan semuanya bersatu karena ibu ini. Saya melihat ini contoh. Ini teladan.
yang menjadikan satu keluarga ini benar-benar kokoh, bersatu. Semuanya datang ke gereja sama-sama sungguh-sungguh memperlihatkan. Saya lihat anak-anaknya itu juga sedih, semuanya kondisinya juga wah luar biasa mengharukan di sana. Dan ini yang menjadi satu rema buat saya. Apakah saya nanti pada waktu meninggalkan dunia ini sama seperti ibu ini? Apakah saya sudah menjadi teladan buat keluarga saya, buat istri saya, buat anak-anak saya? Sehingga pada waktu saya hidup seharusnya saya mesti membawa mereka lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nggak cuma bergereja, tetapi mengenalkan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu baik, Tuhan itu mau dekat sama kita. Nah, ini PR Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada di Zoom, ibu-ibu yang seluruh dunia ini, kita ini ada PR. Nggak cuma mengenalkan ada agama Kristen, tapi kita mengenalkan sungguh-sungguh Yesus itu hidup. Melalui siapa? Melalui kita. Melalui perbuatan kita, melalui contoh kita, melalui teladan kita. Sehingga keluarga kita minimal dari keluarga kita mengenal. Oh, Yesus luar biasa. Oh, Yesus hidup. Oh, Yesus itu berkuasa dan lain sebagainya. Ya, setelah kita menjadikan diri kita kuat, kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu kita mesti waspada dengan pemecah. Waspada dengan pemecah-pemecah, dengan roh pemecah. Kita buka di dalam Yudas 1 ayat yang ke-19. Yudas 1 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, akan tetapi mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. So, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada orang-orang yang di dalam Yudas dikatakan pencemooh-pencemooh yang akhirnya menjadi pemecah belah, dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa roh. Percayalah, orang yang dikuasai oleh duniawi, orang yang memilih untuk hidup dalam keinginan-keinginannya, mereka nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Betul ya. Karena ada satu pembeda, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus sama orang yang dipimpin oleh daging, oleh dunia. Dan perbedaan itu sangat jelas. Kalau kita dipimpin oleh daging, kita penuh dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging kita. Dan kita benar-benar jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Kita dipimpin oleh daging. Dan ini dalam ayat ini katakan, orang demikian berarti hidup tanpa Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus di hidupnya. Walaupun datang ke gereja, walaupun dibaptis selam, sampai bahkan di Danau Galilea dibaptis lagi, belum tentu ada Roh Kudus. Belum tentu dia hidup dalam Roh Kudus. Kalau kita mau hidup dalam Roh Kudus, kita harus buang jauh-jauh keinginan dunia itu. Ya, kalau kita sudah buang jauh-jauh, kita pasti dipimpin Roh Kudus. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, percayalah, roh pemecah itu nggak akan ada di hidup kita. Loh, kok roh pemecah, Pak? Ini kan pemecah-pemecah. Ini kita buka ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Kok bukan hanya pemecah, tetapi ada roh pemecah. Hari-hari ini kita mesti sadar, kalau yang mau memecah belah, itu bukan dari dirinya sendiri. Pasti ada satu roh pemecah yang menguasai hidupnya, sehingga dia ingin mecah. Dia ingin keluar, dia ingin berpisah. Itu ada roh pemecah. Saya percaya satu keluarga itu nggak pingin bercerai. Betul ya? Keluarga yang betul-betul sungguh-sungguh nggak bakal pingin bercerai. Keluarga yang normal nggak pingin bercerai. Kenapa? Karena tujuannya baik. Karena mau ketemu anak istri itu bahagia. Mau lihat mereka baik itu bahagia, itu sukacita. Tetapi pada waktu kita mementingkan diri sendiri, saya percaya itu ada roh pemecah merasuki salah satu orang di dalam keluarga. Sehingga dia mulai memikirkan hawa nafsunya, mulai memikirkan apa yang menurut dia kurang, mulai mementingkan, pokoknya dia mau senang. Sehingga roh memecah itu semakin memimpin dia dan akhirnya dia memutuskan untuk pisah, untuk bercerai, untuk keluar, untuk memecah semuanya itu. Dan ini yang terjadi.
Kalau kita tahu ada orang-orang, mungkin keluarga kita yang dikuasai oleh roh pemecah ini, hendaknya kita mendoakan mereka. Bukan hanya cuman kita ikut tersulut oleh emosi, tersulut dengan sakit hati, tersulut dengan hal-hal yang nggak baik, tertular hal-hal yang nggak baik. Bahkan roh itu bisa masuk ke dalam diri kita. Kalau sampai roh itu masuk, bahaya. Maka dari itu kita mesti lawan. Lawanlah roh itu, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Yang pertama tadi, kita harus teguh terus. Sehingga pada waktu kita teguh, kita boleh lawan iblis itu. Kalau kita nggak bisa lawan iblisnya, kita berdoa sama Tuhan. Dan kita percaya apa yang nggak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Amin. Apa yang mustahil, Tuhan jadikan jadi. Saya percaya nggak ada yang mustahil. Saya percaya semuanya itu pasti bisa dilakukan oleh Tuhan. Tetapi apakah kita boleh sabar? Tetapi apakah kita boleh menanti? Apakah kita bisa menjadi orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam Tuhan? Terus konsisten. Nah, ini yang kita mesti koreksi sehari-hari. Saya percaya pada waktu kita melakukan ini, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan tambahkan kepada kita. Dan saya pun juga sama. Hari-hari ini saya mengucap syukur sekali sama Tuhan. Kenapa? Keluarga saya masih utuh, keluarga saya masih kokoh, keluarga saya masih begini-begini. Saya mengucap syukur. Sedangkan orang-orang lain, teman-teman, semua dilanda hal-hal yang nggak baik. Saya berdoa kepada mereka sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya iblis-iblis ini boleh pergi. Roh-roh pemecah ini boleh pergi. Dan percayalah saudara-saudara, doa kita kalau kita doakan dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Kita harus benar dulu. Kita jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita berdoa sungguh-sungguh. Seringkali untuk berdoa itu tidak sungguh-sungguh. Betul saya katakan. Saya juga merasakan hal yang sama. Pada waktu kita berdoa apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita ada masalah, kita baru akan merasa, oh harus sungguh-sungguh, harus berdoa, bahkan ambil doa puasa. Tetapi hari-hari ini saya sarankan, saya paksa untuk kita semua harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan tuh ada di depan kita, ibu-ibu. Kalau ada Tuhan di depan kita, sikap kita langsung hormat. Sikap kita langsung hormat duduk gitu ya. Dan kita berdoa, ngobrol sungguh-sungguh seakan-akan Tuhan Yesus berada di depan kita. Apa yang kita doakan pasti berubah. Yang asalnya kita mau berdoa untuk hal-hal kebutuhan kita, kita pasti teringat untuk orang-orang yang lain. Kita pasti teringat untuk orang-orang yang lebih susah, untuk gereja-gereja dan lain sebagainya. Dan hari ini berdoalah sungguh-sungguh dan percaya kuasa doa itu ada. Amin. Yang ketiga, kita harus berhikmat dan percaya kepada rancangan Tuhan. Kenapa? Pada waktu kita cuman kokoh saja, kita cuman waspada, tapi kalau kita nggak berhikmat, akan kita lama-lama kalah. Kalau kita nggak berhikmat, lama-lama juga kita pasti akan mulai was-was. Dan kita harus percaya sungguh-sungguh pada rancangan Tuhan yang indah. Karena pada waktu kita menjalani hidup, ya kan, kita itu tahu yang kita lihat ini loh, biasanya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh, rancangan Tuhan pasti damai sejahtera, pasti luar biasa. Tetapi yang kita jalani kok nggak seperti itu. Bisa nggak kita, walaupun melihat kondisi kita semakin merosot, kondisi kita semakin nggak baik, iman kita semakin tumbuh, iman kita bisa melihat ke depan rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya mau di terakhir ini saya mau bicara tentang Lea dan Rahel. Kenapa? Saya merasa ini adalah tokoh yang berhikmat. Walaupun kita jarang dengar, ya kita tahu ceritanya, tetapi benar-benar ada satu hal yang luar biasa, di mana mereka membangun satu keluarga, ya kan? Ini keluarga yang cukup unik, ya, cukup unik. Tetapi ini ada satu hal yang kita harus bisa belajar di sini. Pertama kali dulu kita buka di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Ya, ini cerita tentang Lea ketika Tuhan melihat
bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ibu-ibu, kalau saya boleh preview terlebih dahulu, Lea ini dinikahi sama Yakub duluan, gitu ya. Tetapi Yakub tuh cinta sama Rahel, sehingga dia rela kerja lagi demi mendapatkan Rahel, demi menikahi Rahel. Tetapi dia sudah 7 tahun loh sama Lea, ya kan? Menikah, suami istri, pasti cinta. Tetapi yang kepada Rahel dia lebih cinta. Nah Tuhan juga tahu dan saya yakin Lea berdoa. Dan pada waktu Lea berdoa sungguh-sungguh, Tuhan melihat ya, dibukanya kandungannya. Ada Tuhan memberikan satu hal yang baik, ya. Terus Lea tahu, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ya kan? Dia berdoa sama Tuhan. Dia kalau ada susah dia ngomong sama Tuhan, dia cerita sama Tuhan dan Tuhan jawab, ya. Terus lanjut ayat yang ke-33. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Terus, ayat yang 34. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Terus yang terakhir 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Lihat, Lea itu melahirkan terus sampai 4 kali. Dan setiap kali dia berdoa dijawab. Berdoa dijawab, berdoa dijawab. Dan yang terakhir dia berdoa, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kondisinya sama Yakub nggak membaik loh. Yakub tidak mencintai dia. Dia merasa Yakub lebih mencintai Rahel. Tetapi dia mampu bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada hidupnya. Wah, luar biasa toh. Dia bisa membuang sakit hati. Dia bisa membuang iri hati. Dia bisa buang semuanya itu. Sehingga muncul Tuhan dan rasa bersyukur yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, ini yang kita mau contoh. Bahkan yang anehnya, yang Rahel, yang pemeran utamanya berbeda. Kita lihat di dalam Kejadian 30, ayat yang pertama sampai yang kedua. Ini ayat lanjutannya ya. Kejadian 30 ayat yang pertama sampai kedua, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Bayangkan, suaminya diancam, betul ya? Dia yang mandul, tetapi suaminya diancam. Kalau kamu nggak kasih aku anak, aku mati. Wah, ini luar biasa. Terus, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, marah pasti. Akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung. Bayangkan, karena iri hati, karena cemburu. Padahal Rahel ini dicintai loh sama Yakub, ya kan? Memang nggak punya anak. Tetapi kenapa? Rahel minta sama Yakub kok nggak minta sama Tuhan? Betul nggak? Tetapi kalau Lea nggak ngomong sama Yakub. Lea minta sama Tuhan. Tuhan jawab, luar biasa. Betul ya? Sehingga ini Yakub menghardik Rahel, marah, koreksi, salah kamu itu. Kamu nggak boleh minta sama aku. Mintalah sama Tuhan. Dia kecewa. Seringkali kita juga sama. Pada waktu kita merasa iri, kita merasa nggak ada yang baik, kita sering kecewa dengan apa yang Tuhan bikin di hidup kita. Kita merasa Tuhan itu jahat. Tetapi semestinya nggak gitu. Ya kan? Kita seringkali nggak berdoa. Ataupun kita berdoa, yang kita doakan tuh mau kita habiskan buat hawa nafsu kita. Kita nggak dipimpin sama roh, tetapi kembali dipimpin sama daging ini loh. Dan ini Tuhan nggak suka. Lalu ini Rahel ya. Kejadian 30 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Pada waktu dia minta sama Tuhan, apa yang terjadi?
Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya loh, ya kan? Serta membuka kandungannya. Maka mengandung Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah, ya Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Loh, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kita doa sungguh-sungguh, apakah nggak dijawab sama Tuhan? Pasti dijawab. Tapi seringkali kita aja nggak sabar. Seringkali kita maksa, seringkali kita nuntut, seringkali itu kita mengisi hati kita bukan dengan rasa bersyukur, rasa sukacita, tetapi dengan amarah, emosi, dan lain sebagainya. Dan ini yang menyebabkan doa kita ini nggak dijawab Tuhan. Dan pada waktu Tuhan pasti jawab, pasti jawab. Dan pada waktu dijawab, loh, luar biasa Tuhan telah menghapuskan aibku. Tetapi kenapa? Saya percaya Rahel ini kurang berhikmat. Pada waktu dia bilang sudah dikasih anak laki-laki satu, ya kan dia bilang mau nambah lagi Tuhan dua loh, ya kan sama seperti kita. Dipikir-pikir saya pikir, ya ya Tuhan, saya ini lebih sering jadi Rahel daripada Lea. Lea itu minta sama Tuhan supaya dicintai Yakub, nggak dikasih malah dikasih anak, dia bisa mengucap syukur, betul ya. Tetapi kita, ya kan mungkin minta sama Tuhan, Tuhan minta dong diberkati, minta dong suaminya jadi baik, minta dong anak-anaknya jadi pintar gitu kan. Sudah dikasih, anak-anaknya jadi sungguh-sungguh datang ke gereja, anak-anaknya memiliki hikmat luar biasa, tapi belum juara kelas, minta lagi, Tuhan kalau boleh juara kelas, wah, ya kan? Kalau boleh menang lomba, kalau boleh menang olimpiade, kalau boleh bisa dapat beasiswa, terus minta, bener nggak? Ini kurang berhikmat kalau saya boleh bilang. Kenapa? Karena kita harus meminta hal-hal yang esensi. Hal-hal yang penting apa itu? Iman. Takut akan Tuhan. Seringkah kita meminta kepada Tuhan supaya anak-anak keluarga kita punya hikmat dari Tuhan, punya takut akan Tuhan, punya iman, punya rohani yang sungguh-sungguh. Bukankah selama ini kita cuma berdoa buat berkat-berkat jasmani buat mereka, buat hidup kita semakin lama semakin enak. Ya, ini peringatan juga. Terus, ayat yang terakhir. Kejadian 35 ayat 16 sampai yang ke-18. Ya, ini akhir hidup daripada Rahel. Satu hal rema yang luar biasa. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Dijawab Tuhan, dijawab. Tetapi sukar. Sehingga ia sangat sukar bersalin. Berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dikuatkan, ya kan? Supaya dia semangat. Ayat yang ke-18. Rahel bilang apa? Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ben-Oni adalah anak kesakitan, anak siksaan, tetapi ayahnya mengganti menjadi anak kesayangan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Rahel ini tidak berhikmat. Sehingga pada akhirnya dia susah sakit. Ya kan? Dia kasih nama anaknya Ben-Oni karena sakit aku. Karena aku menyesal. Karena aku sakit hati. Karena aku pedih hati. Karena aku jengkel. Jangan sampai ibu-ibu yang dikasih Tuhan kita jadi seperti Rahel. Kita mengakhiri hidup kita penuh dengan kepahitan. Penuh dengan hal yang gak baik. Penuh dengan kesengsaraan. Sehingga kita kasih nama Ben-Oni. Sebenarnya di balik semuanya itu, Yakub menamainya Benyamin, anak kesayangan. Kenapa? Karena anak dari Rahel. Rahel ini tidak melihat bahwa dia disayang sama Yakub, dia dicintai, ya kan? Dia tidak bisa melihat apa yang baik di hidupnya. Dia nggak bisa bersyukur atas berkat Tuhan yang telah diterimanya, atas kondisinya yang seharusnya luar biasa, yang mungkin banyak orang itu iri sama dia. Dia nggak bisa melihat. Demikian hari ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus berhikmat. Amin.
Pada waktu kita berhikmat, kita kalau berdoa meminta sama Tuhan, mintalah hal yang rohani. Kenapa? Dibangunlah dari hal yang rohani, pasti rancangan Tuhan itu baik. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segala akal budimu dan segenap kekuatanmu, ya kan? Bersandarlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Dia nggak mungkin mengecewakan. Amin. Sekalipun yang kita hadapi kelihatan yang nggak baik, percayalah kalau kita berjalan di dalam Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, kita mampu melihat segala sesuatu yang baik yang Tuhan telah berikan, sama seperti Lea. Walaupun kelihatannya dia nggak dicintai oleh Yakub, Yakub lebih mencintai Rahel, tetapi pada akhirnya dia mampu berjuang dengan baik. Dia mempertahankan keluarganya dengan kokoh. Dia mampu mengucap syukur dan dia memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Bukankah itu lebih indah? Hari-hari ini kita mesti punya keluarga yang kokoh. Saya mau keluarga-keluarga di gereja best menjadi keluarga yang kokoh. Saya tidak ingin keluarga-keluarga di gereja best nanti muncul jadi di perceraian, muncul perpisahan. Nggak boleh. Harus bersatu, harus kokoh. Mulai dari mana? Diri kita sendiri. Kokohkan kita, kokohkan iman kita. Lakukan firman sungguh-sungguh, melakukan karakter Kristus sungguh-sungguh. Percayalah kita akan menjadi semakin hari semakin kokoh. Dan kita mesti waspada. Ada roh pemecah. Roh itu pasti datang, kita nggak bisa nolak. Siapapun itu pasti digoda. Karena iblis memang datang untuk mengelilingi kita, merongrong kita, menggoda kita, pasti datang. Kita harus tolak. Kita harus kuatkan anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Kita mesti kuatkan mereka. Kita mesti waspada terhadap roh-roh ini. Jangan sampai kalau ada roh ini kita pun kena. Betul ya? Yang terakhir kita mesti berhikmat luar biasa. Berhikmat. Dengan kita berhikmat, takut akan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, percayalah. Tuhan akan bawa kita kepada kemuliaannya. Tuhan akan bawa kita di dalam keluarga yang di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Kami mau Tuhan, kami berdoa Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada ladies yang ada di tempat ini yang sedang hadir. Tuhan berkati mereka Tuhan supaya keluarga mereka menjadi keluarga yang kokoh, bersatu, sukacita ada, damai sejahtera melimpah-limpah. Dan setiap daripada anggotanya mampu melihat anugerah Tuhan, berkat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita mau nggak berjalan di dalam rancangannya Tuhan. Hari ini saya berdoa buat setiap kita. Supaya kita boleh kokoh teguh di dalam iman kita. Kita boleh menjaga hidup kita bebas daripada roh-roh pemecah ini. Bukan hanya kita waspada, kita nggak mau juga dikuasai oleh roh ini. Maka itu kita mau buang-buang jauh keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Kita mau jadi orang yang berhikmat. Walaupun mungkin ada hal yang masih kurang di hidup kita sama seperti Lea. Tuhan, biarlah kami jadi orang-orang yang berhikmat, yang mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan senantiasa, sujud bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, dan Engkau menjamah setiap kami. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita di dalam kebenaran dan kekudusan. Dan menjadikan kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kecaplah dan lihatlah